Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik dan tampan. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah jika kalian sehat semua ya. Apakah sudah kalian siapkan alat tulis serta buku di dekat kalian masing-masing? Sudah, Bu. Wah, ternyata sudah pada siap ya anak-anak ibu untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita sama-sama membaca doa sebelum belajar ya. Iya, Bu. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Medina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, sekarang ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Jika ibu panggil namanya satu persatu, silahkan kalian unmute terlebih dahulu dan katakan hadir ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke, Nisa Azkia, Hadir, Bu. Nurul Fadila, Hadir, Bu. Destiara Ramadhani, Hadir, Bu. Nurika Febrianti. Hadir, Ibu. Alhamdulillah, ternyata hari ini anak-anak ibu pada masuk semua ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, apakah masih pada ingat nih, minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang keberagaman, Bu. Tentang keberagaman? Iya, Bu. Oke, akan ibu perbaiki ya sedikit. Minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang perubahan lingkungan. Nah, dan sekarang apakah sudah ada yang tahu akan belajar apa kita hari ini? Saya belum tahu, Bu. Belum tahu, Yang Bu. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 3 yaitu manusia dan juga lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, mari kita sama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Pasti kalian sudah pada tahu ya lagu Halo Halo Bandung? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ya, maka dari itu kita harus menyanyikannya dengan suara yang lantang dan penuh semangat, oke? Oke, Bu.
sepertinya kalian masih belum semangat ya. Ibu lihat-lihat. Sekarang Ibu ajak deh kalian untuk ice breaking dulu. Sebelum itu Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Oke, perhatikan baik-baik, oke? Ya, Bu. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, jadilah salaman manis. Nah, sudah dapat dipahami? Sudah hafal belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kita lakukan bersama-sama ya. Ibu hitung 1, 2, 3, nanti kita lakukan bersama-sama. Baik. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah jembatan. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, jadilah salaman manis. Oke, Masya Allah, ternyata sudah pada semangat nih ya anak-anak Ibu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya nih pada kalian, apakah sudah ada yang pernah mendengar apa itu rumah betang uluk balin? Belum, Bu. Bu. Belum pernah ya ternyata. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam materinya, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa mampu menjawab pertanyaan seputar rumah adat tradisional. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyimak video, siswa mampu mengetahui tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, melalui kegiatan menyimak penjelasan materi, siswa mampu mengidentifikasi mengenai sumber daya alam. Nah, tadi kan kalian belum mengetahui nih apa itu rumah betang uluk balin. Sekarang Ibu akan membahas sedikit mengenai rumah betang uluk balin. Oke, kalian simak ya. Nah, rumah betang uluk balin ternyata bisa kita sebut dengan rumah panjang anak-anak. Mengapa bisa disebut dengan rumah panjang? Ada yang tahu? Tidak. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping, karena bentuk rumah betang uluk balin ini panjang sekali ya. Nah, kemudian juga rumah betang uluk balin ini memiliki luas sekitar 268 meter dengan tinggi 5 sampai dengan 6 meter. Wah, ternyata luas dan tinggi sekali ya rumah betang ini. Selanjutnya, rumah betang uluk balin ini juga mempunyai atau memiliki sekitar 53 bilik di dalam rumahnya. Nah, apakah sudah ada yang tahu apa itu bilik? Kamar, Bu. Betul, Nurika. Kamar ya. Nah, kemudian juga menurut data pada tahun 2007, rumah betang uluk balin ini bisa dihuni. Nah, atau ditinggalkan sekitar 500 jiwa manusia dengan 130 kepala keluarga. Wah, berarti dalam satu rumah betang uluk balin ini bisa memuat berapa?
berapa masyarakat? Sekitar 1 RW anak-anak. Nah, kemudian juga masyarakat Dayak ini juga pernah mengalami kesedihan anak-anak karena mereka tidak pernah tahu kapan persisnya rumah Betang Uluk Palin ini dibangun untuk pertama kalinya. Nah, akan tetapi ada yang beranggapan bahwasannya rumah Betang Uluk Palin ini didirikan pertama kali oleh salah satu komunitas. Komunitas apa di situ? Komunitas Taman Baloh Apalin. Nah, sekitar pada tahun 1800-an. Apakah sudah ada yang lahir nih pada tahun 1800-an? Belum, Ibu. Nah, belum ya pastinya. Kemudian rumah Betang Uluk Palin juga ternyata pernah sempat untuk direnovasi atau diperbaiki akibat kebakaran pada tahun 1940-an. Dan rumah Betang Uluk Palin ini juga pernah berpindah-pindah tempat anak-anak untuk menyesuaikan perubahan dari alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau karena erosi. Nah, sebanyak berapa kali nih rumah Uluk Palin ini pernah berpindah-pindah tempat? Sebanyak 3 kali. Kemudian, menurut tradisi Dayak, ternyata rumah Betang ini juga dan hutan yang ada di sekitar mereka merupakan sebuah pusat yang sangat terpenting bagi kehidupan semesta. Dan setiap orang yang berasal dari suku Dayak, jika mereka mengucapkan kata seperti apa? Kampung, pulang, ataupun rumah, maka yang akan diingat oleh mereka yaitu rumah Betang Uluk Palin ini anak-anak. Nah, kemudian juga karena rumah tersebut sudah mereka anggap sebagai pemersatuan dan mereka juga menciptakan sebuah persaudaraan, tradisi, dan lain sebagainya. Kemudian juga rumah Betang Uluk Palin ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Dayak sangat menjaganya nih, sangat menjaga dan memelihara rumah Betang Uluk Palin ini. Namun, semenjak terjadinya sebuah tragedi kebakaran pada hari apa ini anak-anak? Pada hari Sabtu, tanggal 13 September tahun 2014 yang lalu, semua masyarakat Dayak ikut sedih nih karena mereka semua kehilangan tempat tinggalnya dan tidak bisa tinggal lagi di rumah Betang itu. Kemudian juga rumah Betang itu merupakan salah satu cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Barat, anak-anak begitu. Nah, baik anak-anak, sekarang setelah Ibu menjelaskan materi mengenai rumah Betang Uluk Palin tadi, apakah ada yang belum paham? Sudah paham. Sudah, Bu. Alhamdulillah, ternyata anak-anak Ibu pada pintar-pintar semua ya, sudah pada paham nih mengenai rumah Betang Uluk Palin tadi. Oke, sekarang di sini Ibu memiliki sebuah pertanyaan. Apakah ada yang bisa menjawab nih pertanyaan yang ada di layar kalian? Ada? Oh, Bu, nomor 1, Bu. Oke, baik. Nurul Fadila, pertanyaan pertama, di mana letak rumah Betang Uluk Palin? Silahkan dijawab. Tadi di mana ya, Bu? Di Kapuas Hulu, Bu, Kalimantan Barat. Wah, benar jawabannya. Baik anak-anak. Fadila. Oke, Ibu kasih 1 bintang ya untuk Nurul Fadila.
Kemudian selanjutnya siapa lagi yang mau jawab nomor 2? Saya Bu. Oke, Norika Febrianti. Pertanyaannya yaitu rumah adat suku bangsa manakah itu? Bangsa Dayak, Bu, bangsa Dayak. Betul sekali, good job Norika. Oke, beri tepuk tangan untuk Norika. Baik, Ibu kasih 1 bintang juga ya untuk Norika. Lalu, sama-sama. Lalu, pertanyaan yang terakhir, nomor 3. Siapa nih yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, baik. Nisa Azkia. Untuk pertanyaannya, berapakah ukuran rumah betang Uluk Palin? Masih ingat tidak tadi? Rumah betang Uluk Palin kalau tidak salah memiliki panjang sekitar 268 meter. Terus Masya Allah. tinggi sekitar 5 sampai 6 meter. Benar nggak, Bu? Benar, Nisa Azkia. Oke, beri tepuk tangan. Nisa Azkia. Oke, Nisa Azkia juga Ibu kasih 1 bintang ya. Kemudian, oke, anak-anak selanjutnya kalian bisa lihat nih ya, di depan layar kalian sudah terdapat table ya mungkin yang masih kosong nih. Nah, silahkan sekarang kalian tulis jawabannya saja di buku tulis kalian mengenai apa? Keunikan rumah betang Uluk Palin. Nah, masih ada yang ingat tidak nih tadi tentang keunikan rumah betang Uluk Palin? Jika kalian masih ingat, pasti kalian bisa menjawabnya ya. Kemudian Ibu kasih waktu 2 menit untuk menulis jawabannya dan minimal Ibu kasih dan minimal kalian jawab 3 saja ya untuk keunikan rumah betang Uluk Palin. Silahkan dijawab. Baik, Bu. Ibu, saya sudah dapat, Bu. Oke. Apa Norika bisa dijawab? Iya, keunikannya itu ukuran panjangnya sangat panjang, Bu, ada 268 meter. Terus tingginya 5 sampai 6 meter. Terus dalam satu rumah itu juga dia punya sangat banyak bilik rumah, Bu. Kamarnya ada 53. Masya Allah. Hebat sekali Norika. Oke, anak-anak, selanjutnya jika kalian sudah menjawab semua dan kalian sudah paham semua mengenai materi yang telah kita bahas rumah betang Uluk Palin, selanjutnya akan dibahas materi oleh Ibu Alvina Fajrianti. Silahkan Ibu Alvina Fajrianti. Baik, anak-anak, apakah masih semangat untuk belajar? Nah, bagaimana? Semangat, Bu. Wah, kayaknya masih belum semangat nih untuk belajar untuk materi selanjutnya. Bagaimana kita melakukan ice breaking bersama-sama lagi yuk? Mau, Bu. Bu. Baik, ikutin Ibu ya, seperti ini contohnya. Tepuk semangat pagi happy. Pagi-pagi, semangat pagi. Happy. Unjuk gigi. Ya anak-anak. Mana Bisa, udah Bu. ada? Ayo, baik kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk semangat pagi happy. Pagi. Semangat pagi. Harus Yuk gigi. gigi. Baik. Kita udah semangat semua nih. Selanjutnya, di sini Ibu mempunyai video keragaman sosial budaya. Kalian simak baik-baik ya. Indonesia. Nah, bagaimana keragaman sosial budaya di Indonesia? Yuk kita simak video ini dengan baik ya. Oke, Indonesia adalah negara yang kaya.
Apa sih yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, juga memiliki keragaman sosial dan budaya yang bisa menjadi modal pembangunan bangsa. Lantas, apa saja ya keragaman budaya yang ada di Indonesia? Nah, bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia meliputi keragaman bahasa daerah, keragaman rumah adat, keragaman senjata tradisional, pakaian adat, ataupun keragaman lagu daerah, tarian daerah, serta pertunjukan kesenian daerah. Selain memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman sosial. Berikut ini bentuk keragaman sosial yang ada di Indonesia, yaitu keragaman suku bangsa, keragaman religi atau agama, ada juga keragaman sistem masyarakat, serta keragaman mata pencaharian. Oke, yang pertama kita bahas adalah keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu keragaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa akan berkomunikasi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia sangat beragam dan sangat banyak jumlahnya, sehingga bahasa daerah yang ada di Indonesia juga sangat beragam dan banyak. Indonesia termasuk negara yang kaya akan bahasa daerah. Nah, berikut ini adalah data persebaran bahasa daerah di Indonesia pada tahun 2018. Data tersebut bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Statistik Kebahasaan 2019 yang diolah oleh Litbang Kompas. Nah, menurut data tersebut, Indonesia memiliki sebanyak 750 bahasa. Di Sulawesi ada 67, di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ada 85. Sedangkan yang paling banyak jenis bahasa daerahnya terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua, yaitu sebanyak 466 bahasa daerah. Nah, keberagaman bahasa daerah di Indonesia seharusnya tidak menjadi masalah, karena Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ada juga keragaman rumah adat. Selanjutnya, keragaman pakaian adat. Nah, pakaian adat memiliki ciri-ciri khas dalam proses pembuatan ataupun cara mengenakannya. Berikut ini adalah contoh-contoh pakaian adat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman budaya berupa tarian daerah. Selain itu, juga ada keragaman budaya berupa permainan anak tradisional. Ada permainan tradisional berupa dingklik oglak aglik yang berasal dari Jawa Tengah. Di Jawa Barat ada permainan anak tradisional yaitu perebut jengkol. Nah, kedua permainan anak tradisional tersebut sebenarnya serupa.
Permainan tersebut dilakukan secara berkelompok, sekitar 3-5 orang. Nah, kedua permainan tersebut mengajarkan tentang kepemimpinan, ketahanan kelompok, dan kekompakan. Selain memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman sosial. Keragaman sosial yang tampak di sekitar kita adalah keragaman mata pencaharian yang ada di sekitar kita, meliputi berbagai bidang. Ada pekerjaan atau mata pencaharian di bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang perkebunan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang jasa. Nah, kita telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya sekaligus keragaman sosial. Diperlukan sikap menghargai untuk menjaga persatuan dan kesatuan meski kita memiliki keragaman budaya dan sosial. Oke, bagaimana cara menghargai keragaman budaya? Yang pertama, dengan cara mau mempelajari budaya daerah kita sendiri, agar budaya daerah kita selalu lestari dan dapat terus menjadi modal pembangunan bangsa. Yang kedua, mau menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa kita sehari-hari, agar keberadaan bahasa daerah tetap lestari. Kemudian kita juga selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam pergaulan dan komunikasi antar daerah. Selain itu, yang ketiga, kita menganggap semua budaya Indonesia sama baiknya. Dan cara yang keempat adalah mengedepankan toleransi dalam pergaulan. Lantas bagaimana ya cara menghargai keragaman sosial yang ada di dalam masyarakat? Yang pertama, dengan cara tidak mencela atau menghina mata pencaharian ataupun pekerjaan orang lain. Sepanjang pekerjaan orang lain tersebut halal dan baik, wajib kita hormati. Yang kedua, menghormati waktu dan aktivitas kerja dari orang lain. Semisal kita datang ke sekolah, menjumpai tukang kebun sekolah sedang bekerja, maka kita bisa menganggukkan kepala kepada mereka sebagai bentuk penghormatan kita terhadap pekerjaan mereka. Yang ketiga, memilih dan menggunakan produk-produk lokal untuk memajukan usaha dalam negeri. Nah, industri kecil dan menengah perlu bantuan dari masyarakat untuk memajukan usaha mereka dengan cara selalu menggunakan produk-produk lokal. Yang keempat, mengkonsumsi buah dan makanan produk dalam negeri, sehingga usaha pertanian dan perkebunan di dalam negeri kita bisa maju. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahaminya dari video tersebut? Sudah, Bu. Coba, aku mau tanya nih, apa sih tadi keberagaman sosial budaya itu? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan Desia. Keragaman budaya tadi ada dari keragaman tarian, terus keragaman sosial itu ada dari keragaman mata pencaharian. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Desia. Nah, selain itu, tadi di dalam keberagaman sosial budaya itu kan ada bentuk-bentuknya. Coba Ibu mau tanya, bentuk apa saja yang ada di dalam keberagaman sosial budaya di Indonesia? Ada yang tahu? Saya, Bu, Ya, Nisa Saskia, silakan. ada keragaman suku bangsa, terus ada keragaman religi, sama keragaman sistem masyarakat. Bener nggak, Bu? Ya, benar sekali. Tepuk tangan dong untuk Nisa Saskia. Nah, di sini Ibu mempunyai soal latihan ya, anak-anak. Coba, apakah di antara kalian ada yang bisa menjawabnya? Ibu mau tanya dong, ini rumah ini dari adat mana ya? Kalimantan Tengah, Bu. Kalimantan, Bu. Coba
Coba Ibu, coba kita lihat jawabannya. Iya, benar sekali ya anak-anak. Coba Ibu mau tanya, ciri khas makanan gado-gado ini dari daerah mana ya? DKI DKI Jakarta, Bu. Coba, betul atau tidak ya jawabannya? Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan dong. Nah, di sini ada gambar tarian daerah. Ada yang tahu ini tari daerah berasal dari mana? Sulawesi Utara, Bu. Coba kita lihat jawabannya ya. Ya, benar sekali. Kemudian di sini ada sepasang perempuan dan laki-laki memakai baju adat. Coba Ibu mau tanya, adat dari manakah ini? Sumatera Barat. Barat, Bu. Coba kita lihat ya anak-anak. Wah, benar sekali. Kalian hebat-hebat ya. Berarti kalian sudah memahaminya. Nah, materi selanjutnya di sini ada jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu jenis usaha yang dapat dikelola dari sumber daya alamnya? Ada yang tahu tidak? Yang tahu tidak apa yang dimaksud? Tidak tahu ya. Baik, di sini aku akan menjelaskan materinya ya. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, seperti tumbuhan, hewan, dan tambang. Sedangkan dengan jenis usahanya itu dapat dikelola dari sumber daya alamnya. Terbagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama usaha di bidang agraris. Ada yang tahu apa itu usaha di bidang agraris? Bidang pertanian bukan, Bu? Peternakan juga. Iya benar, agraris itu adalah usaha yang di dalamnya itu seperti perkebunan dan pertanian. Yang kedua, di sini ada usaha di bidang ekstraktif. Ada yang tahu apa itu ekstraktif? Usaha yang hanya mengambil tanpa harus mengelola lagi, bukan, Bu? Ya benar. Baik, agar lebih memahami materinya tersebut, dapat dijelaskan oleh Ibu Nurul Istiqomah. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Alvina. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai usaha di bidang agraris. Nah, betul yang dibilang Nurika tadi. Usaha di bidang agraris adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, di sini di bawahnya terdapat pertanian. Nah, pertanian itu contohnya seperti persawahan. Nah, hasilnya seperti padi, umbi, jagung, dan sebagainya. Nah, yang kedua terdapat perkebunan. Contohnya itu seperti kelapa sawit, teh, karet, dan hasilnya itu juga lebih besar. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih yang ketiga ada peternakan. Nah, peternakan adalah kegiatan yang mengembangbiakan hewan. Nah, peternakan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada peternakan besar seperti sapi, kuda, kerbau. Dan yang kedua ada peternakan kecil, yaitu seperti hewan kambing, kelinci, dan domba. Nah, yang ketiga ada peternakan unggas seperti ayam, bebek, dan burung. Dan yang terakhir terdapat perikanan. Nah, perikanan ini biasanya dilakukan di waduk atau bendungan. Nah, selanjutnya setelah kalian menyimak penjelasan mengenai jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam di bidang agraris, sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai usaha di bidang ekstraktif. Nah, anak-anak Ibu, ada yang tahu tidak apa itu usaha di bidang ekstraktif? Ayo, coba. Usaha mengambil sumber daya alam, hanya mengambilnya saja, Bu, tanpa harus mengelolanya.
Iya betul Nurika. Jadi Ibu tambahkan ya. Nah, jadi usaha di bidang ekstraktif adalah usaha dengan mengambil sumber daya alam tanpa mengelolanya. Jadi usaha di bidang ekstraktif ini hanya mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam saja. Nah, selanjutnya di bawah ini terdapat usaha yang bergerak pada bidang ekstraktif. Yang pertama terdapat usaha pertambangan. Nah, pertambangan ini hanya menambang batu bara, minyak bumi, dan emas tanpa mengolahnya kembali. Nah, yang kedua terdapat perikanan laut. Nah, Ibu mau tanya lagi nih kepada kalian. Hewan apa aja yang ada di laut? Coba sebutkan. Ada ikan, Bu. Coba ada Rina. Putri Duyung. Ada plankton. Gurita, Bu, gurita. Duyung hanya di dongeng saja, Nurika. Plankton ada nggak, Bu? Apa Nurika? Plankton. Plankton ada. Nah, Rumput jadi laut. betul nih. Iya, betul. Ada rumput laut juga. Nah, jadi para nelayan itu hanya mengambil ikan-ikan di laut tanpa membudidayakan ikan tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan dalam bentuk tabel. Sekarang kalian harus menyebutkan jenis usaha, sumber daya alam yang digunakan, hasil usaha, dan yang terakhir terdapat manfaat. Nah, Ibu mau memberi contoh terlebih dahulu nih kepada kalian. Yang pertama, di sini ada jenis usaha kebun sayur. Nah, sumber daya alam yang digunakan itu tanah pekarangan. Dan hasil usahanya itu terdapat bayam, tomat, dan kacang panjang. Dan yang terakhir ada manfaat. Nah, manfaatnya itu, manfaat kebun sayur itu untuk bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Nah, sekarang nih giliran kalian untuk mengisi tabel tersebut. Nah, untuk jenis usaha yang kedua, siapa yang mau menjawab? Aku, Bu. Oke, Nisa Askia, jenis usaha yang kedua apa tuh? Aku mau ternak ikan lele. Ternak ikan lele boleh. Terus sumber daya alam yang digunakan apa? Ternak tanah pekarangan yang dijadikan kolam. untuk Oh, lele. boleh, iya betul. Nah, selanjutnya hasil usahanya dari ternak lele apa? Yang Lele dong, pastinya? Bu. Oke, nah yang terakhir ada manfaat apa tuh? Bahan pangan untuk dijual. Oh iya, tepuk tangan untuk Nisa Askia. Hebat nih, pintar nih Nisa Askia. Nah, selanjutnya ada jenis usaha yang ketiga. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Nisa, silahkan. Sekarang sebutkan jenis usahanya apa? Itu, Bu, tambak udang. Boleh. Nah, untuk sumber daya alam yang digunakan? Hewan, Bu, hewan. Terus hasil usahanya apa tuh? Udang, Bu, pastinya, Bu, udang. Iya, nah yang terakhir manfaatnya untuk apa? Untuk bahan pangan dan juga untuk dijual, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Nurika. Berarti Nurika nih. Nah, tadi kan tinggal 2 lagi. Jenis usaha yang keempat, siapa yang mau menjawab? Iya, Bu, tunggu. Oke, Destia Ramadhani, silahkan untuk jenis usahanya, sumber daya alam yang digunakan, hasil usaha dan manfaatnya. Silakan disebutkan, coba. Jenis usahanya petani sawah, Bu. Terus? Sumber daya alamnya lahan sawah. Ya, betul. Untuk hasil usahanya itu ada gabah dan beras. Manfaatnya apa ya? Untuk dijual atau menjadi bahan makanan. Oke deh, nah hebat nih Destia, coba kasih tepuk tangan dulu mana, coba tepuk tangannya. Nah, yang terakhir ada jenis usaha yang kelima. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Siapa tuh? Oh, Nurul Fadila. Oke, silakan Nurul Fadila. Saya ingin beternak ayam, Bu. Oh iya, terus sumber daya alam yang digunakan? Ada tanah perkarangan dan hewan, Bu. Oke, hasil usahanya apa tuh? Ada daging, ada telur juga. Terus yang terakhir manfaatnya? Manfaatnya tuh ada kebutuhan proteinnya jadi terpenuhi gitu. Oke deh, tepuk tangan untuk Nurul Fadila. Anak-anak ibu pada hebat-hebat nih, pada pintar-pintar ya? Kasih, Bu. Oke deh, selanjutnya nih. Nah, selanjutnya setelah kalian menyimak beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Siti. Semangat nih, Ibu mau kasih kalian satu nyanyian, yaitu nyanyian dengan judul Menanam Jagung. Ada yang tahu tidak lagunya?
Tahu tidak lagunya? Ayo, Yang mana cangkul-cangkul bukan sih, Bu? Iya betul, yang mencangkul-cangkul. Baik deh. Kalau begitu kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke, Iya, coba Bu. dinyalakan dulu mic-nya. Sudah, Bu. Oke deh, yuk silakan. Jagung. Jagung. Menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, jalan, menanam jagung. Beri pupuk supaya subur dengan lebat buahnya bagi semua Cangkul, cangkul, menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan kita bersama Wan, menanam jagung di kebun kita. Ambil paku kita bekerja cangkul, cangkul yang kalah. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur, jadilah besar, lebat buahnya. Cangkul, jagung di kebun kita. Tepuk tangan dong. Gimana? Hebat. Gimana? Udah pada semangat kan? Semangat, Bu. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Zitna. Baik anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, apakah kalian sudah paham apa yang telah dibahas oleh Ibu Alvina dan Ibu Nurul Istiqomah tadi? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, setelah kalian mendengarkan dan menyimak penjelasan beberapa materi dari Ibu Alvina, Ibu Nurul Istiqomah, dan juga Ibu sendiri, sekarang Ibu ingin tahu nih seberapa pahamnya dan seberapa ingatnya kalian mengenai materi yang sudah dibahas tadi, dengan memberikan kalian sebuah evaluasi berupa soal melalui aplikasi Quizizz. Baik, sekarang apakah sudah kalian siapkan dan buka untuk aplikasi Quizizz-nya? Sudah kalian buka? Nah, jika kalian sudah buka aplikasinya, silahkan kalian untuk menjawabnya. Nah, dengan mengklik link yang telah Ibu kirimkan di ruang chat, kemudian kalian jawab dengan jujur ya anak-anak, tidak boleh ada yang mencontek ke dalam buku, ya, ataupun bertanya kepada ibu, ayah, ataupun kakak di rumah. Baik anak-anak, dapat dimengerti? Iya, Ibu. Anak-anak, tunggu sebentar ya. Iya, Ibu. Udah, Bu. Gimana anak-anak? Sudah dikerjakan semua? Sudah, Bu. Wah, kenapa nih Destiara kok nilainya 0?
diraih oleh Nurika ya. Hebat sekali Nurika. Yeay. Selamat Nurika. Terima kasih. Tiara, jangan lupa untuk membacanya lagi ya, agar nilai bagus. Baik anak-anak, tadi telah mengisi kuisis ya kalian. Kemudian ada yang susah tidak soalnya? Enggak, Bu. Tidak. Kita bahas bersama-sama ya. Masih pada ingat kan jawabannya? Masih, Bu. Masih dong pastinya. Oke, Ibu mulai dari nomor 1. Yang pertama, rumah betang adalah rumah panjang yang memiliki ukuran 268 meter. Memiliki tinggi 5-6 meter di dalam rumah betang. Kemudian juga memiliki bilik. Nah, ada berapa nih jumlah bilik dalam rumah betang? Masih ada yang ingat tadi? 53, Bu. 23 Bu. Iya, 53 bilik. Kemudian nomor 2, pada tahun berapakah rumah betang didirikan? Tadi pada tahun berapa? 1800, Bu. 1800. Lalu nomor 3, apa nama rumah adat dari daerah Sumatera? Rumah gadang, Bu. Rumah gadang. Iya, rumah gadang. Masya Allah, pada pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu. Kemudian selanjutnya, apa nama pakaian adat dari daerah Sulawesi Selatan? Nah, apa Bodo, tuh? Bu. Baju bodo. Baju bodo, bo- Bu. baju bodo. Dan yang terakhir, sebutkan jenis usaha yang termasuk di dalam bidang agraris. Nah, apa tuh tadi? Ada Ada apa? peternakan, perkebunan, dan pertanian. Perikanan dan perikanan. Masya Allah, pada pintar semua ya anak-anak Ibu ini. Nah, baik anak-anak, setelah kalian tadi menyimak dan mendengarkan semua penjelasan dari Ibu Nurul, Ibu siapa lagi? Alvina Fajrianti dan Ibu Zidna. Masih ada yang ingat tidak nih? Tadi kita telah belajar apa ya? Kita telah belajar apa tadi? Keberagaman budaya. Bu, keragaman, terus Keberagaman belajar budaya. Kemudian ada rumah uluk rumah palin. Nah, rumah betang uluk palin. Kemudian ada apa lagi? Jenis-jenis usaha ya tadi ya. Dan Ya, Bu. sumber daya alam. Baik, anak-anak. Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita, mari sama-sama kita bernyanyi dulu nih. Ibu punya sebuah nyanyian. Judulnya itu Teko Kecil. Nah, ada yang tahu tidak? Teko Kecil. Lagu Teko Kecil ada yang tahu? belum tahu, Bu. Belum? Oke, Ibu contohin dulu ya. Aku Ya, Bu. teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, angkat aku dan tuangkan. Angkat aku dan tuangkan. Nah, sudah pada tahu kan? Yuk kita lakukan bersama-sama ya. Ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, angkat aku dan tuang aku, angkat aku dan tuangkan. Masya Allah, masih pada semangat ya. Ternyata, oke, baik. Ternyata tidak terasa ya, kita telah di ujung pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita
berdoa terlebih dahulu. Ayo sama-sama kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Terima kasih anak-anak ibu yang cantik dan tampan yang telah mendengarkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih.